Shalom, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur jikalau kami mempunyai Bapa yang senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu yang sempurna buat setiap kehidupan kami. Sampai hari ini, Engkau senantiasa menyertai, Engkau senantiasa melindungi, Engkau senantiasa menjauhkan kami daripada yang jahat. Bapak, kami berdoa untuk setiap mereka yang membutuhkan pertolongan dari-Mu. Biar senantiasa mereka mengerti bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan, menyertai setiap kehidupan mereka. Sehingga hari-hari ke depan kami melihat bahwa Tuhan senantiasa menggandeng setiap kehidupan kami, senantiasa memberikan kekuatan, damai serta sukacita yang melimpah, supaya kami mampu berjalan di dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang senantiasa mencari Tuhan, senantiasa datang di dalam hadirat-Nya Tuhan, senantiasa rindu untuk dia masuk di dalam hadirat-Nya Allah, dia tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik di dalam hidupnya. Mungkin dia mengalami sesuatu pergumulan, masalah di dalam pekerjaan, mungkin kesehatan, tetapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan senantiasa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di dalam firman Tuhan, mencari Tuhan itu adalah juga bicara mengenai mencari kehadirannya, artinya mencari wajahnya. Artinya senantiasa kita bukan hanya datang ke dalam gereja, ibadah sebagai rutinitas, ya kan, di dalam program-program gereja sebagai rutinitas, tetapi kita belajar dimanapun kita ada, di dalam situasi apapun, apakah kita mau untuk kita mencari Tuhan? Kita mau untuk kita mencari kehadirannya. Sehingga kita bukan hanya membangun iman kita yang kuat, yaitu kita senantiasa datang ke gereja, ibadah, membaca firman Tuhan. Tetapi juga kita mau untuk kita mencari wajah Tuhan, mengejar hadirat-Nya, yaitu kita mempunyai iman yang bukan hanya yang kuat, tapi iman yang rindu kepada Tuhan. Dengan iman kita ini akan semakin hari Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan kuatkan, tetapi juga kita semakin mencintai Tuhan, dan kita mulai masuk di dalam hadirat. Pada saat kita mulai masuk di dalam hadirat-Nya, maka kita akan melihat bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Meskipun kita mungkin dalam masalah, tapi kita mau untuk kita senantiasa masuk di dalam hadirat. Ada satu kisah seperti ini, saudara. Suatu hari ada seorang yang sedang berpergian ya, dari suatu kota ke kota yang lain. Setelah dia mengurus untuk sewa mobil karena dia harus memakai mobil, maka berangkatlah orang ini. Tetapi setelah perjalanan 30 menit ya kan, dia menyetir di dalam jalan tol itu, orang ini menyadari bahwa tasnya tidak ada. Sedangkan di dalam tasnya itu ada uangnya, ada paspornya, ya, ada dompetnya semua di dalam mobil. Maka mulailah dia panik, dia mulai melihat di mana dia mulai meninggalkan tasnya itu. Sehingga dia kembali, dia menghampiri hotel yang sebelumnya dia menginap, ya kan, dan tempat makan yang sebelumnya dia juga makan sebelum dia menyewa mobil. Setelah dia bertanya-tanya, setelah dia mencari dan lain sebagainya, tetap tidak ditemukan. Tempat terakhir yaitu tempat sewa mobil. Pada saat orang ini masuk, ya kan, dan melihat di dalam ruangan itu, ternyata tas itu ada di satu bangku, satu kursi, dan di depan kasir sebelum dia membayar. Jadi begitulah saat kita mau mencari Tuhan, mau masuk hadirat-Nya Tuhan, kita harus mau untuk mencari, kita harus mau untuk bertanya kepada Tuhan. Bukan hanya kita mendoakan, berdoa apa yang kita mau, apa yang ada di hati kita, apa kesulitan kita. Kita belajar untuk kita bertanya kepada Tuhan. Kita belajar mendengar suara Tuhan pada saat selesai kita berdoa. Sehingga pada saat kita mulai belajar untuk kita mencari Tuhan, kita mulai mengerti sebenarnya bahwa hidup kita ini apakah ada di dalam tujuannya Allah. Hidup kita ini kita bisa jadikan setiap hari itu bermanfaat. Ya, kalau enggak,
hari-hari yang kita lalui, kita merasa bahwa, oh Tuhan belum tolong saya, Tuhan belum jawab doa saya, sehingga kita tidak masuk di dalam tujuannya Allah. Kita tidak menjadikan setiap hari itu bermanfaat, karena kita merasa Tuhan masih belum menolong saya, memberkati saya, sehingga kita tidak mau menjadikan setiap hari itu sebenarnya ada gunanya, ada manfaatnya, ada hal yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan kalau kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dengan iman yang rindu, maka kita mulai bisa melihat masuk di dalam hidup di dalam kehendaknya Allah. Ya, karena ada orang yang mungkin memaksakan cita-citanya, tetapi belum tentu itu tujuan Allah, belum tentu itu kehendak Allah. Tetapi jikalau kita mau mencari Tuhan, masuk di dalam hadirat Allah, maka kita mulai menemukan tujuan kita di dalam Allah, kehendak Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita mulai mengerti dan kita mulai ada damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Sehingga apapun kondisi kita, mungkin kita masih dalam pergumulan sakit, kerjaan, karir, dan lain sebagainya, kita tetap mempunyai damai sejahtera. Sebab apa? Sebab kita ada di dalam hadiratnya Allah. Sehingga saya percaya hari-hari ini, hari-hari yang sulit, hari-hari yang tidak menjadi baik, tetapi jikalau kita masuk terus di dalam hadirat Allah, kita akan senantiasa merasakan kemurahan di dalam hidup kita. Kita akan merasakan kebaikan di dalam hidup kita. Nah, ini yang akhirnya kita merasa bahwa Tuhanlah yang menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Mari kita buka satu ayat lagi di Mazmur 105 ayat 4. Jadi setelah kita mencari Tuhan dengan iman yang rindu, kita juga percaya bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Artinya mencari hadirat Tuhan itu kita harus mencari di dalam segala situasi, bukan hanya di dalam pada saat mungkin lagi sakit, lagi pergumulan kita datang kepada Tuhan. Atau mungkin kalau kita lagi senang, kita lagi sukacita, kita lagi diberkati, kita mencari hadiratnya, tidak. Tapi di dalam segala kondisi carilah Tuhan. Kenapa? Sebab janganlah sampai kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Meskipun kita berhasil, meskipun kita mempunyai mungkin kenalan yang begitu luar biasa, tetapi janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah menganggap dirimu bijak, tapi belajarlah kita senantiasa bertanya kepada Tuhan. Senantiasa kita datang di dalam hadiratnya Allah, supaya ada kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita, tetapi jika ada kehendak Tuhan, maka itu adalah hal yang baik dan terbaik yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan kekuatannya artinya bahwa akuilah Dia di dalam segala hal yang kita lakukan. Karena apapun yang kita kerjakan, meskipun kita mungkin punya pengetahuannya, punya pengertiannya, punya pengalamannya, belajar bahwa Tuhan tetap mempunyai kekuatannya yang melebihi daripada kekuatan kita. Jikalau kita lemah, kita harus melihat bahwa ada kekuatan Tuhan yang lebih besar dari kelemahan kita. Akuilah Dia di dalam segala hal yang kita lakukan. Belajar untuk datang kepada Tuhan. Belajar untuk senantiasa menyerahkan segala sesuatu di dalam Tuhan. Supaya kita bisa berjalan di dalam kekuatan itu. Dan carilah kehadirannya. Dan Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Sebab pikiran kita terbatas, hikmat kita terbatas, pengetahuan-pengetahuan kita terbatas. Bahkan kemampuan-kemampuan kita terbatas. Mungkin kita dulu pandai, dulu bisa. Ini dalam pelayanan dulu baik, ya kan? Dulu kita bisa mampu mengerti dengan banyak hal. Tetapi pengetahuan kita akan terbatas, kemampuan kita akan terbatas. Tanpa kerinduan di dalam hadirat Tuhan, iman yang rindu, maka kebaktian kita akan menjadi rutinitas. Pada saat kita datang akan menjadi rutinitas. Dan firman Tuhan yang kita mengerti akan menjadi pengetahuan. Tapi kalau kita terus mencari hadirat Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hidup di dalam kemurahan Tuhan. Sehingga kita mengerti bahwa hari-hari ke depan, meskipun penuh banyak tantangan, kita tetap berjalan dan kita tetap hadir di dalam hadirat Allah. Ya, Mazmur 27 ayat 4 berkata bahwa satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-baik. Inilah yang kita rindukan, supaya hari-hari ke depan pun pergumulan kita belajar diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena hidup kita ini ada kemurahan Tuhan.
dan kita bisa menikmati setiap baiknya Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita, doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap firman di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengerti bahwa senantiasa kami harus rindu, iman kami harus senantiasa datang kepadamu, supaya kami boleh mencari wajah-Mu, supaya kami boleh mengerti setiap kehendak-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa berjalan di dalam tujuan Allah di dalam hidup kami, dan kami bisa menjadikan setiap hari bermanfaat di dalam setiap kehidupan kami. Bagi saudara yang membutuhkan doa di dalam pergumulan, mungkin hari ini engkau di dalam satu tantangan, kesulitan, mari engkau dekapkan kedua tanganmu di dada. Sebab Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga, Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan setiap kehidupan kita, akan setiap pergumulan kita. Dan bagi saudara yang mungkin sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Percayalah bahwa Tuhan akan menyembuhkanmu, bahwa bilut-bilut darahnya sudah menyembuhkan engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur jikalau Engkau adalah Allah yang senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kami. Amin. Bagi saudara terkasih, jika masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.